Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu Putri Indasari yang akan memberikan penjelasan matematika di kelas 7. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, Ibu ingatkan untuk mengisi absen di tempat yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Oke, hari ini kita masuk ke materi sifat-sifat himpunan yang bisa kalian buka juga di buku LKS kalian halaman 20-21 ya. Oke, kita masuk saja ke penjelasan langsung. Nah, jadi apa saja sih sifat-sifat himpunan? Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Oke, di sini Ibu jelaskan dulu tentang kardinalitas himpunan. Nah, jadi kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Nah, di sini nanti menyesuaikan, misalnya himpunannya P, maka nanti diganti dengan NP. Kalau misalnya himpunannya Q, maka ditulis nanti NQ, seperti itu ya. Nah, kemudian kardinalitas himpunan ini hanya untuk himpunan yang hingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota hingga. Misalnya seperti ini, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4. Nah, dia ada batasannya gitu, dari 1 sampai 4. Kalau misalnya himpunan tak hingga itu, misalnya himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nggak tahu sampai berapa gitu. Nah, jadi itu yang namanya himpunan tak hingga. Nah, jadi untuk kardinalitas himpunan, dia itu hanya untuk himpunan yang hingga, oke? Nah, di sini Ibu kasih contoh, tentukan banyaknya anggota pada himpunan berikut. Yang soal A, himpunan P itu adalah bilangan ganjil antara 90 dan 100. Kemudian yang B, himpunan Q itu anggotanya 90 kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 100 dengan X anggota bilangan genap. Jadi kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama tadi himpunan P itu kan bilangan ganjil antara 90 dan 100. Maka anggotanya 91, 93, 95, 97, dan 99. Maka banyak anggota P itu adalah, kita hitung aja ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Jadi banyaknya anggota P adalah 5, atau dapat ditulis dengan NP sama dengan 5. Nah, jadi ini yang namanya kardinalitas himpunan. Kemudian ke soal yang B, itu himpunan Q-nya tadi ini ya, 90 kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 100 dengan X anggota bilangan genap. Maka anggotanya adalah 90, 92, 94, 96, 98, 100. Nah, jadi banyaknya anggota Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, atau ditulis dengan NQ sama dengan 6. Nah, semoga dapat dipahami ya. Kalau sudah, Ibu lanjut ke materi himpunan bagian. Nah, jadi himpunan bagian ini adalah himpunan yang sekaligus menjadi bagian dari himpunan lainnya. Maksudnya seperti apa? Kita ke contoh aja langsung. Nah, himpunan A itu anggotanya ABC. Kemudian himpunan B anggotanya DEF. Dan C anggotanya A, B, C, D, E. Nah, dapat dari sini kita tahu bahwa setiap anggota himpunan A, anggotanya A, B, C ya, ini merupakan anggota himpunan C. Nih ada di sini, ada di bagian C. Nah, jadi himpunan A ini dikatakan sebagai himpunan bagian dari C. Atau dapat kita tuliskan sebagai A subset, ini bacanya subset ya, subset atau bagian, A bagian dari C gitu. Atau C superset A, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk himpunan B, itu anggotanya DEF. Dan C, anggotanya A, B, C, D, E. Ini tidak menunjukkan tidak setiap anggota B itu menjadi anggota himpunan C. Karena di sini ada F ya. Ada F yang bukan anggota dari himpunan C. Nah, oleh karena itu B ini bukan merupakan himpunan bagian dari C. Atau dapat dituliskan seperti ini. Himpunan B bukan bagian dari C, seperti itu. Kemudian, untuk menghitung banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, itu bisa kita cari dengan 2 pangkat N, di mana N ini merupakan banyaknya anggota himpunan. Nah, misalnya seperti ini. Banyaknya anggota himpunan dari B, itu bilangan asli kurang dari 6, berarti itu 1, 2, 3, 4, 5 ya anggotanya. Dengan N sama dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi banyaknya anggota himpunannya adalah, tinggal kita masukkan ke dalam sini. 2 pangkat N sama dengan N dimasukkan 5, jadi 2 pangkat 5 sama dengan 128. Nah, jadi itu ya, banyaknya anggota himpunan B.
Kemudian lanjut ke himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian itu dilambangkan dengan PA. Untuk banyaknya anggota, itu anggota himpunan kuasa itu dilambangkan dengan NPA. Nah, misalkan A ini merupakan himpunan dan PA ini merupakan himpunan kuasa dari himpunan A. Jika NA itu sama dengan K, di mana K bilangan caca, maka NPA itu sama dengan 2 pangkat K. Contohnya, ini diketahui himpunan A itu anggotanya A, B, C. Kemudian tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan A. Maka penyelesaiannya, himpunan bagian dari himpunan A itu adalah sebagai berikut. Yang pertama kita mulai dari 0 ya. Karena ini ada 3 anggota, maka ini 0 sampai 3. Kalau misalnya anggotanya ada 4, maka 0 sampai 4. Nah, jadi ini himpunan yang anggotanya 0 adalah himpunan kosong. Himpunan yang anggotanya 1 adalah yang kita jadikan satu-satu A dalam kurung kurawal, B dalam kurung kurawal, C dalam kurung kurawal. Kemudian himpunan yang anggotanya 2 adalah ini kita jadikan 22 dalam di dalam kurung kurawal. Jadi yang pertama A, B dalam kurung kurawal, A, C dalam kurung kurawal, dan B, C dalam kurung kurawal. Kemudian, yang terakhir himpunan yang anggotanya 3 adalah A, B, C dalam kurung kurawal. Maka, anggota himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah ini semua. Kita tulis ulang. Kemudian, jadi banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A itu sama dengan NPA, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8. Atau kalian bisa cari dengan menggunakan rumus NPA sama dengan 2 pangkat K. Maka banyaknya anggota himpunan A itu karena K-nya tadi itu sama dengan 3 ya. 1, 2, 3. Maka himpunan A itu sama dengan NPA sama dengan 2 pangkat 3. Sama dengan 8. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi yang ini, kesamaan 2 himpunan yang terakhir ya. Jadi 2 himpunan X dan Y dikatakan sama jika dan hanya jika X itu bagian dari Y dan Y itu bagian dari X. Nah, jadi atau dapat dinotasikan dengan X itu sama dengan Y. Jika NX sama dengan NY, maka himpunan A ekuivalen itu sama ya dengan himpunan B. Nah, seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Nah, oke, sudah selesai penjelasan dari Ibu. Nah, di sini Ibu ada tugas buat kalian untuk dikerjakan masing-masing ya. Nanti untuk lebih lanjut mengenai tugas akan Ibu beritahu di Google Classroom. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, jadi kardinalitas himpunan tadi bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dengan dinotasikan NA. Kemudian himpunan bagian itu himpunan yang sekaligus menjadi bagian dari himpunan lainnya. Kemudian untuk mencari banyaknya himpunan bagian itu dengan 2 pangkat N. Kemudian himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian bisa kita cari menentukan banyaknya anggota dengan 2 pangkat K. Kemudian yang terakhir kesamaan 2 himpunan itu 2 himpunan X dan Y dikatakan sama jika dan hanya jika X subset Y dan Y subset X dengan dinotasikan dengan X sama dengan Y. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai penjelasan dari Ibu. Ibu cukupkan dulu materinya sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang operasi himpunan ya. Nah, jika ada yang ditanyakan, bisa chat Ibu lewat WA atau komen di Google Classroom, oke? Ibu tutup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.